Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 10 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rati Singarimbun. Kepada Ibu Rati, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Bacaan renungan kita pada 10 Oktober 2025 berjudul Mengosongkan Bejana. Ayat inti terdapat dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perubahan karakter hendaknya menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Tuhan mengharapkan umat-Nya untuk menunjukkan bahwa kekuatan kasih karunia yang memaafkan dapat bekerja atas karakter yang rusak dan membuatnya berkembang secara seimbang dan berbuah lebat. Akan tetapi, agar kita dapat memenuhi tujuan Allah, ada persiapan pekerjaan yang harus dilakukan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengosongkan hati kita dari mementingkan diri sendiri yang merupakan akar keterasingan. Dia rindu menyampaikan Roh Kudus-Nya yang limpah kepada kita. Dan Dia memerintahkan kita untuk membersihkan jalan melalui penyangkalan diri. Ketika diri kita berserah kepada Allah, mata kita akan terbuka untuk melihat batu sandungan yang telah dibaringkan oleh ketidakserupaan kita dengan Kristus di jalan orang lain. Semua ini Allah perintahkan untuk kita singkirkan. Dia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dalam Yakobus 5 ayat 16. Maka kita dapat memiliki keyakinan yang dimiliki Daud ketika setelah mengakui dosanya, ia berdoa, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dalam Mazmur 51 ayat 14 dan 15. Ketika kasih karunia Allah berkuasa di dalam jiwa akan dikelilingi oleh suasana iman, keberanian, dan kasih seperti Kristus, suasana yang menyegarkan kehidupan rohani setiap orang yang menghirupnya, setiap orang yang mengambil bagian dalam kasih Kristus yang mengampuni, setiap orang yang telah diterangi oleh Roh Allah dan diubah menjadi kebenaran.
akan merasakan bahwa atas berkat-berkat yang berharga ini, ia berkumpul untuk setiap jiwa yang ia temui. Mereka yang rendah hati, Tuhan akan menggunakan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat dijangkau oleh para pendeta yang diurapi. Mereka akan tergerak untuk mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Dikutip dari Testimony for the Church 6 bagian 43. Sampai disinilah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini merupakan sambungan dari renungan kemarin malam dengan judul mengesampingkan diri sendiri. Istilah mengosongkan bejana dalam judul renungan malam ini memiliki arti simbolis yang dalam secara rohani. Istilah ini menggambarkan proses pengosongan diri dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Allah, khususnya mementingkan diri sendiri, kesombongan, dan keinginan duniawi, agar hati kita menjadi wadah atau bejana yang siap untuk diisi oleh Roh Yesus Kristus yang adalah kasih karunia Allah. Mengosongkan bejana atau mengosongkan diri dalam konteks Alkitab dan tulisan Roh Nubuat memiliki kemiripan dengan konsep seperti menyangkal diri, tidak sombong, dan tidak mementingkan diri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memanggil orang percaya di jemaat Filipi agar hidup tanpa celah, tanpa noda di tengah dunia yang bengkok dan sesat. Bercahaya seperti bintang di dunia, artinya menjadi terang, teladan, dan saksi, sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat ini adalah rangkaian pemikiran dari Rasul Paulus yang menunjukkan kepada teladan Yesus yang tidak mempertahankan haknya, mengosongkan dirinya, dalam bahasa Yunani disebut kenosis, menjadi manusia dan hamba, serta taat sampai mati di kayu salib, sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah puncak kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan diri dari Yesus demi keselamatan manusia. Menjadi dasar dan motivasi bagi Rasul Paulus yang dituliskannya di dalam Filipi 2 ayat 15. Karena Yesus rela mengosongkan diri dan hidup tanpa mementingkan diri demi kebaikan orang lain, maka kita juga dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, kemurnian, dan keteladanan di tengah dunia yang gelap ini. Kehidupan bercahaya di dunia, sebagaimana ayat 15, hanya mungkin jika kita meneladani Kristus yang mengosongkan dirinya di dalam ayat 5-8 tadi. Apa tujuan mengosongkan bejana atau mengosongkan diri? Tujuannya adalah agar kita layak dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus dan hidup kita mencerminkan karakternya. Roh Nubuat di dalam Letter 25 tahun 1882 paragraf 20 berkata, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Kuasa dan kualitas yang mulia apa yang dikembangkan ketika Roh Kristus di dalam hati? Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 292, paragraf 4, berkata, ketika kasih karunia Allah berkuasa di dalam, jiwa akan dikelilingi oleh suasana iman
keberanian, dan kasih seperti Kristus. Suasana yang menyegarkan kehidupan rohani setiap orang yang menghirupnya. Setiap orang yang mengambil bagian dalam kasih Kristus yang mengampuni. Setiap orang yang telah diterangi oleh Roh Allah dan diubah menjadi kebenaran akan merasakan bahwa atas berkat-berkat yang berharga ini, ia berkumpul untuk setiap jiwa yang ia temui. Mereka yang rendah hati, Tuhan akan menggunakan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat dijangkau oleh para pendeta yang diurapi. Mereka akan tergerak untuk mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kuasa dan kualitas yang mulia digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menyelamatkan mereka. Inilah karakter Kristus dan merupakan misi kita yang dinyatakan kepada dunia dan yang akan dibawa ke sorga. Roh Nubuat berkata di dalam The Signs of the Times, tanggal 8 Juni tahun 1891, paragraf 10. Misi orang Kristen di dunia adalah untuk menyatakan karakter Kristus, untuk mewakili Tuhan kepada anak-anak manusia yang telah jatuh. Jika kita ingin masuk sorga, kita harus membawa sorga ke dalam hidup kita di sini, maksudnya di dunia sekarang ini. Kita harus murni dan kudus, dan jika kita akhirnya memperoleh sorga, kita akan bersama Juru Selamat sepanjang zaman kekekalan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengosongkan diri dan menerima Yesus Kristus tinggal di dalam hati akan nyata dalam kehidupan kita. Roh Nubuat selanjutnya di dalam buku The Desires of Ages, halaman 280, paragraf 4, berkata, manusia harus dikosongkan dari dirinya sendiri sebelum ia dapat dalam arti yang sepenuhnya menjadi orang percaya kepada Yesus. Ketika diri disangkal, maka Tuhan dapat menjadikan manusia ciptaan baru. Botol-botol baru dapat berisi anggur baru. Kasih Kristus akan menghidupkan orang percaya dengan hidup yang baru. Di dalam Dia yang memandang kepada Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, karakter Kristus akan nyata. Hanya bila kita mengosongkan diri dari segala sesuatu yang dunia tawarkan, barulah Kristus dapat tinggal di dalam hati kita. Penyerahan diri kepada Allah haruslah lengkap. Akan tetapi, banyak orang tidak menyerahkan semuanya kepadanya. Mereka ingin dipelihara oleh kasih karunia-Nya atau Roh Yesus Kristus, tetapi masih memegang beberapa hal yang dunia tawarkan. Hanya bila kita sepenuhnya menyerahkan diri, Allah dapat bekerja dalam kita dan melalui kita. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 43, paragraf 2 berkata, seluruh hati harus diserahkan kepada Allah, atau perubahan yang akan dipulihkan kepada kita tidak akan pernah terjadi, yang dengannya kita akan serupa dengannya. Allah ingin menyembuhkan kita, memerdekakan kita, tetapi karena ini membutuhkan transformasi total, pembaharuan seluruh alamiah kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Marilah kita, saudara-saudari sekalian, hidup sesuai dengan teladan Yesus. Suatu kehidupan yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Bapa. Dan kita mengosongkan diri kita sendiri. Hanya satu usaha ataupun upaya yang dapat kita lakukan, yaitu membuka hati, menerima Roh Kristus dengan iman kita, dan biarlah Roh Yesus Kristus dapat bekerja dengan mengosongkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang jahat dan duniawi. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami agar dapat mengusungkan diri dari mementingkan diri dan merendahkan hati, menyadari diri kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, dan datang kepadamu serta bertobat. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar teladan Yesus menjadi bagian kami, yang rela mengusungkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan rela mati di kayu salib
untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.